soal keamanan berwisata khususnya di Nusa Penida, keamanan kegiatan mereka di laut menjadi fokus kita bersama, karena hampir tiap bulan ada saja wisatawan yang mengalami kecelakaan, bahkan sampai merenggut nyawa mereka. Masing-masing wilayah mendapat satu kapal di Polair, itu namanya kapal odong-odong. Karena apa? Kapalnya bermesin satu. Dengan keterbatasan sarana yang kita miliki, kalau kita paksakan malah kita jadi korban gitu. Pembagian dari pungutan dari masing-masing wisatawan yang datang ke Bali ini harus jelas itu berapa untuk keamanan, pengamanan laut, terutama soal kesejahteraan balawista, pembentukan balawista di masing-masing wilayah desa yang memiliki kegiatan tirta, itu harus segera didorong. Ini kaitan dengan pelatihan sudah barang tentu kan membutuhkan anggaran. Nah, inilah yang kami akan coba perjuangkan di pusat. Pariwisata Bali menjadi primadona ke seluruh dunia, tapi persoalan keamanan masih menjadi PR dan catatan, khususnya di destinasi-destinasi wisata pantai ataupun laut, misalnya di Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, yang hampir setiap bulan ada saja korban tenggelam, terseret ombak, bahkan sampai meninggal dunia. Dan ini menjadi momok yang menakutkan. Orang mau berwisata, mau berlibur, tapi maut selalu saja mengintai dan menjadi ancaman. Bagaimana solusinya untuk menjaga keamanan destinasi laut atau pantai di Bali, dan bagaimana ini bisa diperjuangkan di pusat? Kita akan bahasnya bersama caleg DPR RI dari Partai Hanura, Dapil Provinsi Bali, Bapak Igede Yase. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya Pak D, dengan pengalaman yang Pak D punya di Polair ya, di Polres Kelungkung, bagaimana Pak D memandang mungkin persoalan keamanan Bali di laut, dan spesifik juga di destinasi wisata di laut atau di pantai gitu. Itu bisa berbagilah, mungkin juga case-nya ada di Nusa Penida gitu. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah kami sampaikan, bahwasanya Bali adalah merupakan destinasi pariwisata dunia yang semakin hari semakin meningkat kedatangan pariwisata, khususnya di wilayah Kelungkung, lebih khusus lagi di wilayah Nusa Penida. Kita ketahui bersama, Nusa Penida sudah mulai bergeliat, banyak objek-objek wisata yang sudah bermunculan, sudah barang tentu dampak positif dan dampak negatifnya tentu ada. Ya, kita untuk dampak positifnya tidak perlu kami sampaikan, sudah barang tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Tapi dampak negatifnya marilah kita pikirkan bersama. Kaitan dengan itu, soal keamanan berwisata khususnya di Nusa Penida, lebih khusus lagi keamanan kegiatan mereka di laut, sudah barang tentu menjadi fokus kita bersama. Kenapa demikian? Karena seperti disampaikan tadi, bahwasanya hampir tiap bulan ada saja wisatawan yang mengalami kecelakaan, bahkan sampai merenggut nyawa mereka. Ya, oleh karena itu, inilah mari kita menjadi perhatian kita bersama, baik dari pemerintah provinsi atau departemen yang membidangi soal itu. Kita akan mendorong semaksimal mungkin untuk dapat memberikan jaminan soal keamanan mereka berkegiatan, baik berkegiatan di darat, karena kadang banyak sekali mereka berkegiatan di darat tapi kecelakaannya di laut. Kenapa demikian? Karena kebanyakan objek-objek wisata di Pulau Nusa Penida ini berada di pesisir-pesisir wilayah Nusa Penida, yaitu di tebing-tebing ini ya, di pantai-pantai apa itu yang di selatan itu. Sedangkan jurangnya cukup curam gitu dan langsung laut, dan memang ya indah, tapi mereka kadang-kadang kalau lokasinya, karena ini lokasinya masih apa namanya, masih asli katanya, karena duluan booming pariwisata daripada kesiapan infrastruktur masyarakat, apa namanya, infrastruktur pariwisata untuk keamanan mereka. Jadi seperti kelabakan lah kitanya ini, kami lihat itulah secara, menurut pendapat kami seperti kelabakan pemerintah Kabupaten Kelungkung menyikapi ini. Namun demikian, mudah-mudahan dengan
dengan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, mudah-mudahan menjadi pemikiran juga bagi instansi-instansi yang menangani itu gitu. Oke. Sehingga perlu ada area-area yang sejauh mana mereka bisa berkegiatan. Jadi perlu juga dari sisi sebenarnya pemetaan ya keamanan. Iya, betul. Mungkin sebelum lebih jauh kita bicara dari sisi pengamanan, dari sisi balawistanya atau lifeguardnya atau penjaga pantainya, dari sisi dukungan sarana prasarana. Pak Ade kan lama di Polair ya, di Polres Kelungkung. Apa kalau dari sisi dukungan mungkin sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pengamanan laut secara umum, termasuk mungkin dari spesifiknya dari destinasi-destinasi wisata yang ada di Nusa Penida misalnya, kita mengambil contoh kasus. Betul sekali, bisa didorong diperjuangkan di pusat nantinya. Iya, memang secara khusus memang untuk keamanan sudah barang tentu berada di bawah kepolisian, yaitu lebih khusus tadi dari unsur Polair. Demikian juga dari Badan SAR. Kalau itu pun kalau memang ada kejadian baru SAR yang bergerak. Kalau tidak ada kegiatan, umpamanya tidak ada kejadian kan SAR tidak bergerak. Tapi yang paling penting kan keamanan ini. Ya, artinya dari sisi patroli atau pencegahannya di kepolisian gitu. Ya, betul, harus secara rutin mengadakan pengawasan. Sudah kalau tentu mereka bisa rutin melaksanakan kegiatan kalau diimbangi dengan peralatan yang memadai untuk mereka. Mereka ada berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan secara rutin, tapi kalau cuaca atau kondisi tidak memungkinkan kan mereka sulit, apalagi prasarana yang mereka miliki tidak mumpuni untuk itu. Contohnya kapal misalnya. Iya, untuk kapal yang sebetulnya sudah umur tua-tua ya, mungkin perlu peremajaan. Nah, ini kan perlu sekali lagi kalau namanya bicara soal peralatan, ini kembali lagi kepada soal anggaran kan, demikian. Jadi mungkin bahasa Pak D tadi jangan sampai ada kapal odong-odong gitu ya. Betul sekali, seperti yang kami ketahui masing-masing wilayah itu mendapat satu kapal seperti yang diistilahkan di kami waktu masih di Polair itu namanya kapal odong-odong. Karena apa? Karena kapalnya bermesin satu, bermesin gada. Nanti apabila kita laksanakan kegiatan di laut, ya kalau di danau mungkin masih mending karena tidak begitu banyak gelombangnya. Kalau di laut, kalau mati mesin, kalau ada kondisi yang kita tidak inginkan kan, ya berapilah kita itulah. Jadi sebenarnya itu polisinya sendiri terancam sebenarnya gitu. Iya, betul lah. Ini orang pengamanan karena prasarana yang nggak memadai, malah mereka yang terancam nyawanya kan gitu. Betul sekali. Dan mereka dari atas kok memberikan anggaran, tidak memikirkan untuk di wilayah mana ini. Kalau umpamanya yang kapal sejenis itu ya cocoknya di daerah-daerah umpamanya danau atau perairan. Tapi kalau untuk di laut saya kira nah inilah perlu, makanya pengadaan itu ada, cuma kalau tidak sesuai dengan kebutuhannya jangan dipaksakan lah ya. Jangan dipaksakan. Kalau memang ada alat ini harus dibagikan, jangan semuanya harus dibagikan ke semua ke wilayah yang sebetulnya tidak memerlukan. Seperti contohnya Kelungkung, Gianyar itu kan tidak memerlukan karena dia memiliki laut yang memiliki karakteristik gelombang yang besar. Itu dikasih yang namanya mesin odong-odong ya, itu yang mesin satu itu kan enggak ya cocok ya, lebih sering nongkrong daripada dia berkegiatan nantinya kan. Jadi itu nanti bisa Pak D perjuangkan di DPRI karena mungkin ini dari pusat juga perlu memberi atensi ya. Betul, itulah makanya memberikan suatu sarana kita harus kaji dulu, karena masing-masing wilayah itu sudah barang tentu memiliki karakteristik perairan yang berbeda. Nah, itu yang perlu dengan tingkat ancaman atau bahayanya betul berbeda, kan? Apalagi seperti yang disampaikan saya tadi itu, bahwasanya sering terjadi kecelakaan di laut, sampai 2 hari 3 hari kita tidak bisa temukan karena bukan apa-apa, karena kita tidak berani untuk mengarungi samudra yang memiliki karakteristik gelombang yang tinggi dengan keterbatasan sarana yang kita miliki. Kalau kita paksakan malah kita jadi korban gitu. Tapi kalau seandainya kata sudah dipersiapkan, diberikan alat yang atau prasarana yang memang memiliki kemampuan yang lebih bagus, ya kan bisa lebih cepat korban itu bisa ditolong. Kalau memang dia sudah meninggal
cepat kita dapatkan, karena apalagi menyangkut orang asing kan demikian. Nah ini kan ketika bicara tadi konteksnya adalah destinasi pariwisata, menyangkut orang asing, menyangkut nyawa orang yang beli ke Bali, itu kan ujung-ujungnya adalah citra sebuah destinasi. Betul Misalnya sekali. case-nya adalah Nusa Penida, ini kan jangan sampai dicitrakan Nusa Penida ini nggak aman gitu. Artinya walaupun itu faktornya adalah faktor alam, tapi kan sebenarnya bisa diantisipasi. Nah, bagaimana pandangan Pak De? Nah, di samping memang faktor alam, yang paling penting lagi ini perlu diberikan pengertian daripada wisatawan yang mendatangi Nusa Penida. Perlu diberikan penjelasan sebelum mereka berkegiatan. Berikanlah sejenis lembaran ya yang mereka bisa baca dengan semacam safety guidance lah. Ya, di mana ya panduan keamanan, di mana mereka bisa berkegiatan. Kalau mereka berkegiatan, karena ini wisatanya alam masih asli di Nusa Penida, banyak yang sarana yang belum memadai, terutama terutama soal keamanannya, sehingga mereka tidak terlalu dekat-dekat dengan tebing untuk berkegiatan, berfotoria demikian. Sehingga mereka kalau kita sudah berikan itu, kalaupun ada terjadi kan bukan kesalahan kita jadinya kan gitu, bukan kesalahan negara, bukan kesalahan wilayah yang memiliki. Nah, itu yang paling penting. Saya kira yang kedua harus secara bertahap, walaupun ini kelihatan terlambat, secara bertahap pemerintah daerah harus cepat memberikan menangani hal-hal tersebut. Demikian juga apalagi saya dengar kan ada pemasukan dari pungutan dari pariwisata itu. Nanti akan ada pungutan turis asing atau wisatawan asing 150.000 per turis asing atau wisatawan yang akan mulai diterapkan oleh Provinsi Bali per pertengahan 2024 awal atau pertengahan 2024 gitu. Nah, perdanya sudah ada. Nah, itu mungkin dari sekian alokasi dana itu bisa digunakan untuk konteks keamanan. Bagaimana mungkin pandangan Pak? Sebelum masuk ke situ, saya mengucapkan apresiasi kepada pemerintah daerah sudah mampu membuat fondasi payung hukum sehingga jangan sampai kita melakukan pungutan belum ada payung hukumnya. Inilah keistimewaannya Bapak Koster menjadi gubernur di Bali ini. Beliau betul-betul sebelum melakukan suatu pungutan, beliau sudah membuat payung-payung hukum sehingga legal itulah untuk pungutan itu. Nah, kaitan dengan nanti penggunaannya, kami sih berharap ada transparansi kaitan dengan penggunaan anggaran tersebut. Jangan sampai nanti setelah bergantinya kepemimpinan berubah lagi karena program, sehingga dana-dana itu bisa mengalir ke sana kemari. Kalau memang harus dibuat secara transparan kaitan berapa persen untuk keamanan, kaitan dengan untuk pembaruan atau bantuan sarana untuk membantu orang manakala terjadi kecelakaan seperti Balawista itu, walaupun mereka berjuang dengan dengan kemampuan kalau tanpa diikuti juga dengan speeding jamping kesejahteraan juga peralatan mereka, karena manusia itu kan ada keterbatasan kemampuan mereka mengarungi gelombang itu. Nah, itu kalau memang sudah mereka ada peralatan yang mereka pergunakan sudah memadai, saya kira kan mereka lebih aman melakukan suatu kegiatan. Jangan sampai mereka menolong korban malah dia yang jadi korban. Nah, itu di samping demikian juga instansi mana yang membawahi Balawista ini, mohonlah, karena ini masyarakat kita, masyarakat di wilayah di mana mereka merasa terpanggil karena wilayahnya mereka ada kegiatan-kegiatan wisata, di mana wilayahnya juga mereka anggap rawan untuk terjadi kejadian. Mereka sudah merasa terpanggil untuk membantu pemerintah, membantu kita dari dari pemerintah Bali lah yang mendapatkan keuntungan dari pariwisata. Mudah-mudahan kami akan berjuang agar mereka diperhatikan. Jadi mungkin kalau kita tadi spesifik bicara soal
Balawista atau istilahnya Badan Penyelamat Wisata Tirta gitu. Itu kalau nggak salah di bawah naungan BPBD. Seperti yang Pak De singgung, tapi ada juga yang sukarela. Berdasarkan memang karena sensenya atau kepeduliannya terhadap daerahnya, atau tidak ingin orang menjadi korban di wilayahnya sendiri. Nah, ini kalau kita bicara di Kelungkung, khususnya spesifik di Nusa Penida kan selama ini masih sangat minim. Buktinya juga masih banyak ada korban kan, itu kan menunjukkan bahwa masih minim. Bahkan diusulkan idealnya katanya satu daerah atau destinasi objek wisata pantai paling tidak ada 5 orang penjaga pantai atau balawistanya atau lifeguardnya. Nah, bagaimana dorongan Pak De nanti untuk memenuhi kebutuhan itu? Mungkin Pemda Kelungkung tidak bisa karena anggarannya kecil. Nah, mungkin bagaimana ini bisa mendapat atensi dari pusat juga, misalnya nanti di DPR RI diperjuangkan. Dan informasi yang pada dapat lah bagaimana juga kesejahteraan mereka gitu. Ada seperti yang kami sampaikan tadi, di samping memang ada pembagian dari pungutan yang sudah direncanakan akan dipungut dari masing-masing wisatawan yang datang ke Bali ini, yang seperti saya sampaikan harus jelas itu berapa untuk keamanan dan berapa untuk masuk ke lingkungan atau desa adat dan sebagainya. Nah, khususnya untuk desa adat yang memiliki wilayahnya, yang memiliki tempat-tempat wisata tirta, wisata laut itu, mereka agar membentuk juga, di samping memang jangan kita berharap semua bisa dikup oleh pihak keamanan, karena pihak keamanan sudah barang tentu tidak akan mungkin bisa seluruh wilayah mereka bisa tempatkan personil, karena mungkin kembali lagi kepada keterbatasan personil, anggaran dan lain sebagainya. Nah, kalau memang umpamanya desa adat mampu membina masyarakat yang memiliki keahlian, kemampuan di bidang itu, ya nanti kami akan usahakan juga untuk kaitan dengan kesejahteraan mereka, peralatan mereka begitu. Karena apa? Karena apabila terjadi sesuatu sehingga yang lebih dahulu tahu ya jelas mereka, sehingga sedapat mungkin kalau ada korban jangan sampai meninggal. Itu yang harapan kita kan demikian. Karena ini urusan dengan nyawa manusia demikian. Oleh karena itu sekali lagi perlu adanya kebersamaan daripada pemerintah daerah, desa adat, kaitan dengan wilayah-wilayah yang memiliki tempat-tempat wisata, terutama wisata tirta. Oke. Nah, kalau bicara kebijakan itu kan selama ini ada, kalau tidak salah ada semacam insentif kepada para juru adat. Itu anggarannya selain dari dana desa adat, itu kan anggarannya memang dari provinsi, dari pemerintah provinsi Bali. Nah, dengan adanya payung hukum Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023, salah satu pasalnya di mana pemerintah pusat dapat memberikan support anggaran untuk Bali dalam konteks menjaga kebudayaan atau desa adat atau subak. Nah, jadi mungkin dalam konteks desa adatnya bisa dicantolkan, mungkin Pak De di pusat bisa memperjuangkan dalam konteks pengamanan tadi, atau untuk balawista yang memang di bawah naungan desa adat. Apakah itu bisa menjadi perjuangan Pak De? Betul sekali, seperti kami sampaikan tadi, ini merupakan lepas daripada pandangan daripada pemerintah kaitan dengan soal keamanan, soal kesejahteraan balawista. Kita lebih fokus hanya pada di urusan di darat. Padahal kita tahu sendiri, padahal data sudah menunjukkan, coba bisa dicek baik di wilayah Polres Kelungkung kaitan dengan kecelakaan kan cukup besar. Namun kaitan dengan pengamanan laut, terutama soal kesejahteraan balawista, soal pembentukan balawista di masing-masing wilayah desa yang memiliki wilayah kegiatan tirta itu, sebetulnya harus segera didorong ini. Bila perlu, kalau memang perlu pelatihan ya perlu pelatihan. Nah, kaitan dengan pelatihan sudah barang tentu kan membutuhkan anggaran. Nah, inilah yang kami akan coba perjuangkan di pusat, di mana kira-kira yang bisa anggaran itu bisa diposkan ke wilayah itu. Karena ini sangat urgent ya. Urgent sekali sebetulnya, karena ini jarang yang dinaikkan. Betul ini. Padahal ini kan urusannya satu selain nyawa, kedua kan citra pariwisata. Apakah terus pariwisata kita memakan korban kan, begitu pertanyaannya. Nah, oke. Nah, mungkin beberapa poin
terakhir Pak De, selain tadi ada memang dukungan pemerintah, ajakanlah kesadaran bersama dari baik wisatawan maupun masyarakatnya sehingga memang berwisata ini menjadi aman dan memang mereka tujuannya berlibur mendapatkan kesenangan, kegembiraan, bukan pulangnya atau mereka mendapatkan duka kan gitu. Ya, sekali lagi yang gitulah fokus kami, perhatian kami nanti apabila kami dipercaya oleh masyarakat Bali, kami bisa lolos ke parlemen. Hal-hal seperti itulah yang akan kami perjuangkan, karena itulah yang kami tahu gitu. Dan kami tahu bukan kami mengada-ada soal itu, memang kenyataan demikian, bisa dicek data-data yang ada soal kecelakaan laut ini. Kita jangan sampai kita menjadi tempat wisata yang wisata tengkorak istilahnya gitu lah. Jadi memang di satu sisi kita memerlukan pemasukan dari pariwisata sudah barang tentu, kita di lain sisi kan harus juga menjamin keamanan mereka. Kita buat umpamanya selebaran yang setiap ada wisatawan masuk kita berikan mereka, dan mereka harus baca dulu, kita wajib untuk mereka untuk baca sehingga nanti mereka bisa tahu di wilayah-wilayah mana yang mereka bisa berkegiatan, sehingga jangan sampai mereka pulang nyawa demikian. Oke, itu pesannya jelas, akan menjadi poin perjuangan dari Pak Gede nanti di DPR RI. Konteksnya adalah keamanan pariwisata, keamanan destinasi khususnya di wisata tirta, dan bagaimana penyiapan SDM-nya, entah itu Balawista dan juga mungkin dari dukungan SDM juga dari desa adat akan diperjuangkan, apalagi sudah ada payung hukum Undang-Undang Provinsi Bali, dan juga turunannya tadi adalah perda pungutan wisatawan asing, bagaimana juga bisa dipresentasikan untuk konteks keamanan, selain tujuannya memelihara lingkungan alam Bali dan juga untuk kebudayaan Bali. Pesannya jelas, wisatawan ingin berlibur jangan sampai pulang-pulangnya masuk liang kubur kan begitu Pak De ya. Terima kasih Pak De. Ya, sama-sama, saya mengucapkan juga terima kasih atas kita ini. Semoga perjuangannya lancar ke DPR RI, dan kita nanti akan sambung dengan isu-isu lainnya, concern beliau di konteks keamanan juga yang lebih spesifik. Terima kasih. Salam hati nurani. Salam hati nurani.